Monggo kita mulai dengan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, dan kita sudah sampai kepada syarat-syaratnya wudhu itu apa saja. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang perkara yang membatalkan wudhu itu apa saja. Mudah-mudahan waktunya cukup. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Safinatun Najah dikatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudhu itu ada 10. Namanya syarat berarti harus dipenuhi. Dan dikatakan di sini bahwa syaratnya ada 10. Yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Artinya apa? Selain orang Islam, maka tidak ada kewajiban untuk berwudhu. Gak perlu wudhu. Kenapa? Karena mereka memang tidak ada kewajiban untuk sholat. Kita tahu bahwa wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Maka kalau orang kafir, orang non muslim, maka tidak disyaratkan untuk berwudhu.
Yang kedua adalah at-tamyizu, orang tamyiz alias pintar. Tamyiz itu perkiraan usianya adalah kurang lebih 7 tahun. Kalau dia itu sudah faham mana yang baik, mana yang buruk, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid, apa yang boleh dilakukan di masjid, itu namanya tamyiz. Makanya ini peringatan untuk kita semuanya, kalau kita membawa anak ke masjid, baru dianjurkan ketika usianya kurang lebih 7 tahun. Ketika anak kita itu sudah faham atau tamyiz, ngerti apa yang harus dilakukan di masjid. Kalau anak kita belum berusia 7 tahun, misalkan masih 3 tahun, tidak ada anjuran dibawa ke masjid. Ya, yang ada nanti kalau usia 3 tahun, kira-kira apa Pak yang terjadi? Ya lari-lari, rame, kadang-kadang dikasih tahu ya tetap ngeyel, namanya anak kecil belum paham. Berbeda dengan orang yang usianya sudah tamyiz, usianya 7 tahun, dikasih tahu itu sudah ngerti. Misalkan lagi rame, disuruh tertib, sudah paham. Makanya anjuran kita membawa anak itu adalah usia 7 tahun dibawa ke masjid. Nah, kalau misalkan di bawah 7 tahun belum ada anjuran, tapi bukan berarti tidak boleh kita membawa, boleh, dengan syarat kita harus mendampinginya. Orang tua wajib mendampingi, bukan pas dilepas begitu saja. Karena kalau dilepas ya bisa-bisa malah mengganggu yang ada di masjid. Itu tamyiz. Yang ketiga adalah wan naqa'u 'anil haid wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Jadi bagi perempuan, kalau kondisi dalam keadaan haid, maka tidak diperbolehkan wudhu. Ustadz, saya punya kebiasaan sebelum tidur wudhu, Ustadz. Apakah boleh kalau misalkan kita lagi haid, kemudian kebiasaan itu saya lakukan? Tidak boleh, hukumnya haram. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan haid, untuk para wanita, dan dia punya kebiasaan menjaga wudhu, tidak perlu berwudhu. Boleh-boleh saja kalau misalkan cuma mencuci wajah, tangan, seperti gerakan wudhu, tapi jangan sampai niat untuk berwudhu, karena kalau niat berwudhu nanti hukumnya haram. Jadi gak perlu sedih juga untuk ibu-ibu, wah berarti saya nggak bisa istiqomah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, meskipun itu tidak dilakukan, tetap dapat pahala. Misalkan kita sudah istiqomah setiap hari, kita sholat berjamaah, lah kok suatu saat kita sakit sehingga mau ke masjid itu tidak mampu, sehingga tidak sholat berjamaah, insya Allah karena keistiqomahan kita di hari-hari sebelumnya, maka kita tetap akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi Allah itu suka dengan amalan yang sedikit yang istiqomah, daripada amalan yang banyak tapi cuma dilakukan di waktu itu, berikut-berikutnya enggak. Makanya ketika ditanya lebih senang mana, lebih afdol mana, kita sholat 2 rakaat sholat duha, tapi itu dilakukan setiap hari, 2 rakaat duha, besok 2 rakaat duha, lusa 2 rakaat duha terus, daripada kita hari ini sholat duha 12 rakaat tapi besok enggak. Allah lebih suka yang 2 rakaat tapi itu istiqomah dilakukan setiap hari. Jadi gak usah banyak-banyak, yang penting gak repot, kita istiqomah, insya Allah itu yang disukai oleh Allah. Wa amma yamna'u wusulal ma'i, bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air. Jadi kalau wudhu, pastikan air itu sampai kepada anggota wudhu kita. Wajah jangan sampai ada bagian atau sesuatu yang menghalangi sampainya air ke badan kita. Makanya kalau misalkan kita habis sholat, kok ternyata ada yang ngasih tahu, Pak, di tangannya tadi ada cat. Coba pertanyaannya, cat itu kira-kira tembus air atau tidak? Tidak. Berarti cat bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita. Jadi kalau kita sudah sholat, kok kemudian kita tahu, loh kok ada cat di sini, berarti otomatis
air tidak sampai ke kulit, sehingga ketika air tidak sampai ke kulit, wudhunya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Otomatis tidak sah. Pertanyaannya, sholat yang sudah dilakukan diulang atau sudah? Tidak perlu diulang. Halo? Diulang atau tidak? Harus diulang. Nah, jadi jangan sampai ada di bagian badan kita yang menghalangi sampainya air ketika kita berwudu. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'ah. Tidak terdapat sesuatu yang berada di anggota wudu yang dapat merubah air. Jadi jangan sampai ada benda di anggota wudu kita yang bisa mengubah bentuk air yang sampai ke kulit kita. Contoh make up. Ya, ibu-ibu kalau misalkan make upan, kalau mau berwudu jangan langsung. Otomatis kalau langsung, ya, apalagi habis pakai bedak terus kita langsung niat, berarti air yang kecampur dengan bedak, nah, itu bisa mengubah air yang awalnya suci mensucikan menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Makanya pastikan ketika kita berwudu, untuk ibu-ibu yang pakai make up, bersihkan dulu make upnya. Kalau make upnya sudah bersih, sudah gak ada make up, sudah bersih, ya, air sudah tidak mungkin terhalang lagi, baru wudunya dimulai. Makanya kemarin di pembahasan sebelumnya, ketika kita mandi wajib, jangan sampai dicampur antara mandi, ya, ketika kita mandi wajib dengan sampoan dan sabunan. Ada sebagian kita yang kadang-kadang sabunan, sampoan sekaligus niat, gak bisa. Kenapa? Airnya itu bercampur dengan sabun, airnya bercampur dengan sampo, sehingga airnya itu tidak bisa mensucikan. Memang airnya suci, air mutaghayyir namanya, air yang berubah, air suci tapi tidak mensucikan. Ketika air yang bercampur dengan sabun, bercampur dengan sampo dipakai untuk membersihkan badan, memang badan kita bersih, memang badan kita wangi, tapi tidak bisa mengangkat hadas besar. Makanya kalau memang mau sampoan, mau sabunan, ya sampoan dulu, jangan niat dulu. Sampoan, sabunan dulu. Baru setelah dipastikan sabun sudah gak ada, sampo sudah gak ada di badan kita, baru niat. Atau dibalik, mandi dulu tanpa ada campuran sabun dan sampo, baru setelahnya mau sampoan, mau sabunan, silahkan. Yang penting ketika mandi tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa mengubah air. Wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kewajiban wudu. Ya, kita harus tahu bahwa wudu itu ya memang wajib. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, tidak meyakini kefarduan wudu sebagai suatu kesunahan. Membasuh wajah jelas-jelas itu wajib, malah dianggap wah ini hukumnya sunnah. Enggak boleh. Jadi yang wajib ya harus kita nyatakan wajib, yang sunnah dinyatakan sunnah. Tapi kalau yang sunnah dinyatakan wajib boleh, tapi kalau wajib dinyatakan sunnah enggak boleh. Wal ma'ut tahur, dan air yang digunakan adalah air yang suci mensucikan, seperti yang saya sampaikan, tanpa ada campuran apapun. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi, dan harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat dan berkesinambungan atau terus menerus bagi daimul hadas. Jadi ada syarat tambahan bagi orang yang biasanya dikit-dikit kencing, ya, kayak orang beser, wis gak bisa ditahan, dikit-dikit keluar gak terasa, berarti itu sudah penyakit. Itu istilahnya kalau dalam ilmu fikih itu adalah daimul hadas. Nah, bagi daimul hadas cara wudhunya adalah nunggu masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu, baru dia bersihkan dulu najis yang terkena kencingnya, kemudian mungkin dipempesi, ya, atau diikat dan lain sebagainya, baru dia berwudu. Dan jangan dipisah-pisah, habis basuh wajah langsung basuh tangan, habis selesai wudu langsung sholat. Dan itu dilakukan setiap masuk waktu. Jadi meskipun tidak batal, ya, tetap harus diulang wudunya. Ya namanya daimul hadas, ya kan,
pasti keluar hadas ya. Meskipun kita merasa nggak batal, otomatis batal. Makanya itu dilakukan setiap masuk waktu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah 10 syarat ketika kita berwudu dan itu harus dipenuhi. Nah, setelah 10 syarat ini ada pembahasan lagi, yaitu tentang nawaqidul wudu'i arba'atu asya, tentang hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Tapi sebelum masuk ke hal-hal yang membatalkan wudu, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kondisi sakit kita opnamah di rumah sakit, diinfus, berarti kan ada plesternya biasanya kan? Ketika diinfus ada plester yang memplester jarum, betul? Ketika kita wudhu, coba pertanyaannya, air sampai nggak ke yang di bawahnya plester itu? Nggak sampai. Makanya kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada istilah solat namanya solat lihurmatil wakti. Solat lihurmatil wakti itu adalah solat untuk menghormat waktu. Dikatakan solat untuk menghormat waktu itu karena apa? Ada syarat atau rukun yang tidak bisa dipenuhi. Contoh misalkan kita lagi opnama, ada syarat sah yang tidak bisa kita penuhi. Wudhu kita tidak mungkin sempurna. Kenapa? Karena di sini ada yang di plester. Kecuali kalau kita bisa melepas plester, infus, dan kita bisa memastikan wudhunya sempurna, tidak ada bagian yang terhalangi ketika wudhu, aman itu wudhunya. Dan kita juga sholat bisa memenuhi syarat dan rukunnya, aman, gak perlu mengulangi. Tapi kalau ada bagian yang tidak bisa terpenuhi, wudhu. Di tangan misalkan untuk dicabut, ya karena namanya sakit ya, butuh obat tetap masuk, nutrisi butuh tetap masuk, maka tidak memungkinkan untuk dicabut, maka kita wudhu semampunya. Ustadz, kan bisa diganti dengan tayamum. Pertanyaannya, tayamum bisa merata nggak di bawah plester? Nggak bisa juga. Mau wudhu tidak bisa terpenuhi, mau tayamum juga tidak bisa terpenuhi. Maka bersuci semampunya, sholat juga semampunya, tapi nanti waktu sudah sembuh, sudah sehat, itu diqodho. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada sholat namanya sholat hormat waktu. Termasuk ketika kita perjalanan, gak bawa baju ganti, pakaian najis, mampir di masjid-masjid gak ada sarung, gak ada pakaian yang bisa dipakai yang suci. Bukan berarti kita meninggalkan, kita tetap sholat, tapi karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu baju kita najis, berarti sholatnya hormat waktu. Baru ketika kita nyampe di tempat kita bisa ganti baju, kita bisa bersuci sempurna, maka kita qodho, dan itu tidak ada dosa. Meskipun kita melakukan sholatnya tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Kenapa? Sahabat Nabi pernah diperintah oleh Nabi mencari kalungnya Sayyidah Aisyah. Dan ternyata ketika mencari kalungnya Sayyidah Aisyah, ketika sudah ditemukan, itu sudah hampir masuk waktu sholat. Perintah tayamum pada waktu itu belum turun. Lah untuk berwudu gak nutut, habis waktunya ini. Akhirnya sahabat itu sholat tanpa berwudu, dan itu tidak disalahkan oleh Nabi. Ya, kenapa kok sholatnya tanpa berwudu? Pada waktu itu perintah untuk tayamum sebagai pengganti untuk wudu belum turun. Nah, akhirnya para ulama 4 mazhab itu jadinya ada 4 perbedaan. Kalau Imam Syafi'i itu namanya sholat hormat waktu, tapi nanti wajib qodho. Kalau mazhab Hambali, kalau sudah sholat seperti itu nggak perlu diqodho dan macam-macam. Nah, kita ini ikut mazhab Syafi'i. Kalau ada sesuatu yang tidak terpenuhi ketika kita mau melakukan sholat, maka sholatnya cukup sholat hormat waktu, dan ketika sudah sembuh bisa memenuhi syarat dan rukunnya, maka wajib diulangi. Itu kalau mazhab Syafi'i. Jangan heran kalau misalkan lo gak diulangi, berarti ikut pendapat mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali gak perlu diulangi. Loh, saya pernah sakit waktu sholat tiba. Saya sholatnya di RS Khadijah,
Tahu RS Khadijah Sidoarjo, Masjid Muhammadiyah. Loh itu bagus itu. Kenapa? Setiap datang waktu sholat ada ustadznya datang mengingatkan. Datang ke setiap pasien. Giliran saya, ya juga diajari cara sholat. Gak ngerti kalau yang sakit itu ya ustadz, ya diajari cara sholat. Bapak, Anda sekarang sedang sakit, ya bersyukurlah. Dinasihati. Mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosa Anda. Wih, dosa-dosa saya banyak berarti kan gitu kan. Nanti Bapak jangan sampai meninggalkan sholat. Tetap sholat, sholat semampunya. Diajari, sholat sambil duduk kalau memang nggak mampu. Loh itu bagus itu. Ya, makanya bapak-bapak ini ya kalau sakit ya nggak usah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Bisa dipahami, Pak? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo, Bah, silakan, Bah. Ini kok kayaknya nggak kayak biasanya ya, sepi ya. Ini puasa semuanya tuh gimana ini? Puasa ngomong ya. Saya tak puasa ngomong aja juga kalau gitu. Monggo, Bah, silakan, Bah. Apakah setiap harus berwudu? Harus berwudu. Lanjut gitu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sekalian, monggo monggo. Apakah batal wudhunya gitu ya? Harus wudhu dulu. Ya, sudah 2 pertanyaan. Oke, yang pertama, Abah nanya tadi, apakah setiap sholat itu harus berwudhu, Ustadz? Kalau misalkan nggak batal, apakah boleh saya pakai sholat duhur, wudhunya saya pakai untuk sholat asar? Bahkan kalau misalkan nggak batal, seharian saya pakai duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, yang perlu kita ketahui, wudhu itu adalah syarat sahnya sholat, betul? Orang yang nggak berwudhu maka sholat tidak sah, meskipun sholatnya sudah mirip dengan sholatnya Rasulullah. Dan itu berdasarkan dalil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholat seorang di antara kalian jika dia berhadas hingga dia berwudu. Pertanyaannya, kalau misalkan saya punya wudu di waktu duhur dan gak batal sampai waktu asar, apakah boleh dipakai? Boleh. Kalau mengulangi, hukumnya sunnah. Jadi ada istilah tajdidul wudu, mengulangi wudu, itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya nggak mengulangi, sah selama tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu. Ustadz, ini masih belum batal, saya pakai lagi maghrib. Selama tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu, maka boleh dipakai waktu maghrib. Jadi nggak perlu jeda berapa jam harus ngulangi. Nggak. Ustadz, ini nggak batal sampai subuh, boleh dipakai untuk sholat subuh. Yang jadi masalah, bener nggak tidak batal? Coba Abah bisa nggak bertahan wudhunya sekarang sampai subuh besok? Bisa nggak kira Bang? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak tidak menyentuh istri kita dalam sehari? Ayo, bisa nggak kita nggak ketiduran dalam sehari semalam? Karena yang membatalkan wudhu kita itu diantaranya itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nyentuh istri sengaja nggak sengaja, yang penting kulit ketemu kulit,
syahwat gak syahwat, dalam mazhab Syafi'i batal wudunya. Jadi mau gandeng istri ya nggak disentuh ya, istrinya di sini. Bisa kira-kira? Wah, susah ya. Gak ketiduran. Kalau tidurnya sambil duduk aman. Makanya sama seperti pertanyaan Abah tadi, kalau misalkan kita khutbah, dengarkan khutbah ketiduran, selama tidurnya sambil duduk, pantat mantap di bumi, tidak terangkat. Beda dengan orang yang senderan, pantatnya, lubangnya terangkat. Faham maksudnya? Itu batal. Kalau tidurnya sambil senderan, pantat, lubangnya itu terangkat, batal. Tapi kalau mantap duduknya seperti ini, meskipun dia bangun, ya, ketika khutbah selesai, tidak perlu wudu kecuali dia yakin memang buang angin. Ya, jadi boleh wudhu dipakai sampai berapa sholat sekalipun, yang penting tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Makanya nanti akan saya sampaikan apa saja yang membatalkan wudhu supaya kita ngerti. Oh alah, ternyata nyentuh istri ya gak sengaja, gak syahwat, kulit ketemu kulit batal. Itu paling ketat memang pendapatnya mazhab Syafi'i. Tapi kita nggak usah heran kalau ada yang berpendapat gak batal. Itu berarti pakai pendapatnya mazhab Maliki atau pakai pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, selama dia tidak berjima gak batal. Oh gampang ya. Jadi pendapat-pendapat itu ada yang sulit, ada yang ringan. Wong sholat saja ya, pendapat mazhab Hanafi gak wajib baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita misalkan kita praktekkan, kira-kira gimana? Merasa aneh apa enggak? Ya merasa aneh. Pasti kita bertanya-tanya, loh ini sholat gak pakai Fatihah piye? Iya, kalau dalam mazhab Syafi'i harus baca Fatihah. Kalau mazhab Hanafi gak wajib. Yang penting membaca surat yang mudah menurut kita, itu sudah sah. Makanya nanti coba ya dipraktikkan sholat maghrib misalkan ya, Allahu Akbar, langsung baca surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar. Sah menurut mazhab Hanafi, tapi tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Gitu bagi jelas? Yang tadi sudah sekalian terjawab ge. Ada lagi pertanyaan? Monggo Bah. Bercampur ya. Saat tawaf di Arab, saya tanya, di sana itu cenderung bermazhab apa? Maliki dan Hambali. Kalau di sini kan nggak perlu tawaf nyampur aduk seperti di Arab, nggak perlu. Di sini makanya akhirnya mayoritasnya mazhab Syafi'i. Apalagi yang berdakwah membawa Islam memang membawa mazhab Syafi'i pada waktu itu. Lah di sana itu mayoritas mazhabnya Hambali, ada yang Maliki, yang berpendapat ketika nggak syahwat bersentuhan nggak batal. Tapi cara wuduknya yang ikut dengan cara mereka, nggak boleh wuduknya ikut dengan wuduknya mazhab Syafi'i yang cuma ringan cara wuduknya, cuma disentuh sebagian dari kepala, sehelai, dua helai, tiga helai rambut sudah sah. Kemudian kita ikut pendapat yang membatalkannya, saya ikut mazhab Hambali, nggak boleh, harus satu paket. Kalau memang mau ikut pendapat mazhab Maliki atau mazhab Hambali yang mengatakan kalau tidak syahwat tidak batal, wuduknya harus ikut caranya mereka. Makanya selama umroh dulu, saya wuduknya di sana nggak ikut mazhab Syafi'i, saya wuduknya ikut mazhab Maliki. Caranya ya ngikut mazhab Maliki. Ketika tawaf kesentuh, yang penting nggak syahwat, ya nggak batal. Karena saya wuduknya sudah mazhab Maliki, dan memang saya niatkan selama saya di sini di Mekah, di Madinah, saya pakai pendapatnya mazhab Maliki. Wuduk saya mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki itu gimana? Ketika basuh wajah, gosok, ad-dalku namanya. Ketika basuh tangan, gosok tangannya. Ketika kepala, semua kepalanya wajib, semua kepalanya. Kalau mazhab Syafi'i kan sebagian sah. Nah, ketika sudah saya penuhi cara wuduk mazhab Maliki, maka saya bersentuhan dengan istri, bersentuhan dengan wanita lain, selama tidak syahwat tidak batal. Nah di sana itu condong kepada mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Gitu bagi. Makanya kalau umroh langsung saya tak wudhu mazhab Hambali atau mazhab Maliki, aman wis, gandeng aja istrinya, gak batal. Ya, apalagi ikut mazhab Hanafi, selama tidak berjima gak batal, loh tambah ringan lagi. Itu. Nah, kalau kita ikut mazhab Syafi'i di sana, kesentuh baru tawafnya dapat satu, ulang lagi wudhu. Coba bayangkan WC 3 ya, yang pernah umroh biasanya ketemuan di WC 3 itu lumayan jauh, itu 1 kilometer. Coba balik lagi muter dapat 2,
kesentuh lagi, ke WC 3 lagi, ya, dan lain sebagainya. Bisa dipahami, Pak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo. Belum? Monggo, silakan. Gimana? Oh ya, lupa tadi. Bagaimana hukumnya ibu-ibu habis wudhu kemudian make upan? Apakah batal wudhunya? Yang membatalkan wudhu itu bukan make up. Kadang-kadang banyak yang salah paham. Ada yang sudah wudhu di rumah, kemudian di perjalanan keinjek najis, batal apa enggak itu? Banyak loh yang kurang paham. Habis wudhu di rumah, perjalanan nginjek kotoran. Pertanyaannya, wudhu batal atau tidak? Wudhu tidak batal. Jadi nginjek najis atau terkena najis tidak membatalkan wudhu. Cuma bagian yang terkena najis harus kita bersihkan saja. Sudah selesai. Termasuk ibu-ibu ketika pakai make upnya setelah wudhu, gak apa-apa. Ya, yang jadi masalah kalau misalkan dalam keadaan bermake up dia langsung wudhu tanpa membersihkan make upnya, nanti airnya bercampur dengan make up. Tapi kalau sudah wudhu baru make upan, boleh, gak apa-apa. Ya, tidak batal wudhunya, ya aman selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Ada pertanyaan? Monggo. Iya. Wudhu pakai spray, disemprot, ya. Jadi jelas dalam Al-Qur'an itu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bahwa apabila kita hendak mendirikan sholat, maka basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Pertanyaannya, yang dimaksud membasuh itu apa? Harus ada air membasuh itu. Harus ada air, ya. Ketika membasuh itu baru disebut membasuh. Ada air yang mengalir. Kalau mengusap, gak perlu ada air yang mengalir. Artinya kalau tangan sudah dibasahi, airnya dibuang, kemudian kita sentuhkan ke kepala, itu sudah sah. Nah pertanyaannya, kalau kita pakai semprotan, itu air mengalir apa enggak? Mengalir apa enggak? Mengalir dikit. Karena ada yang mengatakan itu tidak dikatakan mengalir. Pernah dengar enggak pembahasan dari Kiai Ma'ruf Khosin? Nah, itu dikatakan tidak mengalir, ya. Meskipun ada yang mengatakan mengalir karena ada air semprotan yang bergerak. Iya, paham. Iya kan? Disemprotkan kan airnya banyak, ya. Kemudian diratakan. Ada yang pertama mengatakan, ya, Kiai Ma'ruf Khosin itu tidak termasuk air yang mengalir. Sehingga ketika nggak masuk air yang mengalir, itu bisa, ya, tidak terpenuhi. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Meskipun ada yang mengatakan mengalir. Kenapa? Ada air, ya, yang standby di wajah, kemudian bergerak, kemudian diratakan. Makanya ada yang pakai cara aman dengan cara apa? Misalkan airnya diendapkan dulu di tangan. Jadi kita itu boleh berwudhu meskipun airnya cuma sedikit seperti ini. Gak harus pakai spray. Misalkan bawa tumbler kecil, wudhu dengan kayak gini bisa, untuk memastikan bahwa itu air yang mengalir. Tapi karena airnya itu kurang dari 2 kulah, ini kan kurang dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah, supaya tidak menjadi air mustakmal, niatkan tangan kita ini sebagai gayung. Nanti ada pembahasan dalam kitab Fathul Mu'in. Niatkan tangan kita ini sebagai gayung. Letakkan di sini, air sudah ada di tangan. Kemudian gerakkan misalkan. Ketika ngalir boleh diratakan. Itu disebut sebagai air yang mengalir. Begitu juga dengan wajah. Endapkan dulu air di tangan, tapi ingat tangan itu diniatkan sebagai gayung. Karena kalau tidak diniatkan sebagai gayung,
air yang sedikit yang terlepas dari badan kita, dari anggota wudhu kita, itu jadi air mustakmal soalnya. Ya, makanya gini kan, meskipun sedikit air yang mengalir diratakan, karena air yang mengalir di wajah selama tidak berpisah dari wajah itu masih air suci, mensucikan. Makanya untuk keluar dari perbedaan tadi pakai cara yang aman, yaitu air yang seperti ini diletakkan di sini, kemudian seperti ini kan, ini dialirkan kemudian diratakan, itu untuk keluar dari khilaf. Ya, memang itu ada dua pendapat itu. Ya, di Indonesia aja, oh sah itu kan airnya disemprot, ya mengalir itu di wajah, makanya dianggap tetap air mengalir, maka disebut sebagai membasuh. Yang satunya mengatakan enggak, itu tidak dikatakan. Lah, untuk keluar dari situ cari cara yang aman. Karena apa? Al khuruj minal khilaf aula wa afdol. Keluar dari perbedaan itu lebih utama dan lebih afdol. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum? Oke, kita lanjut sedikit tentang perkara yang membatalkan wudhu. Karena sekarang subuhnya ini tambah pagi, ya, tambah maju. Jadi saya wis terburu-buru tadi, 3:30 berangkat itu ngebut, wah iki wis azan ini kayaknya. Nyampe di sini ternyata ngantuk kabeh. Ya, semangat berangkat subuh-subuh ngantuk kabeh. Ya namanya ngaji subuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Berikutnya. Ini singkat. Faslun, fasal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Min kubulin au duburin, yaitu dari depan ataupun dari belakang. Kencing, BAK atau BAB. Rihun au ghairuhu, seperti buang angin atau yang lainnya, terkecuali illal maniyah, kecuali mani. Jadi itu yang pertama. Asani, yang kedua, zawalul akli binaumin au ghairihi, hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan pantatnya di tanah atau lantai. Yang ketiga, as-salis iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, bukan mahram dan tanpa penghalang. Ar-rabi'u, dan yang keempat, masukubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnir rohati aw butunil asabi, menyentuh kelamin atau lingkaran anus dengan telapak tangan atau jari jemari bagian dalam. Jadi kalau dalam kitab Safinatun Najah ada 4 perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik itu jalan depan ataupun jalan belakang. Buang air kecil, buang air besar, buang angin, baik yang bersuara ataupun yang tidak bersuara, kecuali yang nggak ada kecualinya. Kalau buang angin, ya, mau bersuara tipe silent, tipe getar, ya, mau tipe ekstrim, ya, tetap, ya, namanya buang angin, tetap membatalkan, kecuali mani. Jadi ada 4 yang keluar dari kemaluan, itu ada madi, ada wadi, ada kencing. Itu semuanya membatalkan wudhu. Kalau mani tidak membatalkan wudhu, tapi membuat orang junub, wajib mandi malah. Nah, pernah saya tanyakan di sini, kenapa kalau keluar najis seperti kencing, justru kita cuma berwudhu, tapi keluar sesuatu yang suci seperti mani, kok justru disuruh mandi? Bisa difahami nggak? Keluar suci disuruh mandi wajib,
keluar mani kan suci, disuruh mandi wajib. Keluar sesuatu yang najis seperti kencing, lah kok malah cuma wudu? Kenapa kok nggak kebalik? Pernah nggak kepikir seperti itu? Loh kenapa? Wong najis loh, kok malah cuma wudu? Loh ini keluar mani suci, loh malah disuruh mandi wajib. Itu sebenarnya hebatnya Islam itu di situ, ya. Makanya dikatakan Islam itu mudah, yaitu karena faham. Kalau kencing sehari itu bisa berapa kali? 5 kali, bahkan lebih. Ada yang setiap mau sholat kencing terus, bahkan nggak mau sholat ya kencing. Ya coba bayangkan, seandainya setiap kencing harus mandi wajib, susah atau enggak? Susah. Mau wudu ya mampir ke toilet, kencing, mandi dulu, loh, repot. Beda dengan keluar mani. Kalau keluar mani tidak setiap hari, ya bisa seminggu cuma sekali, 2 minggu. Bahkan kalau Bang Toyib ya 3 bulan nggak pulang-pulang, bisa nggak keluar sama sekali, ya. Makanya wes keluarnya sesekali agak susah jadinya, wes mandi aja. Itu kemudahan dalam Islam. Jadi kalau keluar sesuatu baik dari jalan depan ataupun belakang, maka wajib mandi. Jadi pernah ditanya seperti Ummu Sulaim datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah nggak pernah malu dalam hal kebenaran. Apakah wanita itu diharuskan mandi apabila dia mimpi basah? Maka Rasulullah menjawab, iya, wanita tersebut wajib mandi jika dia melihat air, alias kalau misalkan keluar mani. Berbeda dengan orang yang keluar madhi. Kalau keluar madhi nggak wajib mandi, cukup dibersihkan dan berwudu, ya, seperti yang disampaikan dalam riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim itu, aku adalah lelaki yang sering keluar madhi, tetapi aku malu untuk bertanya kepada Nabi karena putri beliau adalah istriku, ya. Mau nanya ke Nabi sungkan karena Fatimah itu ya istrinya. Akhirnya Sayyidina Ali itu nyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad supaya bertanya kepada beliau. Lalu Nabi bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Jadi kalau keluar mati cukup basuh kemaluan kemudian berwudu. Itu yang pertama yang membatalkan. Yang kedua yang membatalkan wudu kita adalah hilang akal sebab tidur, kecuali tidurnya orang yang memantapkan duduk seperti ini, memantapkan pantatnya di bumi. Makanya tadi sempat ditanya, kalau khutbah Jumat ya makmumnya tidur, apakah perlu wudu lagi? Selama tidurnya sambil duduk maka tidak batal. Yang batal gimana? Kalau misalkan tidurnya itu keangkat pantatnya, tidurnya sambil guling, miring, berbaring, telentang, itu bisa membatalkan wudu. Tetapi ingat, kalau sholat Jumat, kalau dalam mazhab Syafi'i itu agak ketat. Jamaah yang ikut minimal berapa? 40. Dan 40 itu wajib mendengar rukun-rukun dari khutbah. Coba bayangkan, yang hadir 100 orang, tapi semuanya tidur, gak ada yang mendengarkan rukun-rukun dari khutbah. Itu tidak mencukupi sholatnya. Ya, makanya hati-hati ya, meskipun ribuan terus tidur semuanya. Makanya khotib itu harus pintar ketika khutbah, ojo lama-lama. Khotib kok kadang-kadang lama sampai 45 menit khutbah, ya. Ojo 10 menit bagus. Jadi jamaah itu niat mes mau tidur, assalamualaikum, selesai. Khotib yang bagus itu kayak gitu, 10 menit cukup. Oh, khutbah kelamaan. Namanya khutbah kan nggak bisa guyon kan, ya. Sekelas Anwar Zahid yang lucu, ya, khutbah ya tetap harus serius. Betul Bapak, nggak mungkin kayak gitu. Betul, nggak boleh kayak gitu, ya. Makanya namanya serius biasanya itu, ya, bisa menggiring seseorang itu mudah ngantuk. Makanya kalau khutbah 10 menit itu wis bagus itu, ya. Jadi wis niat barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wis gitu harusnya, ya. Ojo lama-lama nih khutbah itu. Jadi yang membatalkan wudu adalah tidur, kecuali yang memantapkan pantatnya di bumi. Kenapa? Nabi itu pernah mengatakan, wika ussahi al-ainani faman nama falyatawaddo. Tali pantat atau bokong itu adalah kedua mata. Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Kalau misalkan kita nggak pakai ulama belajarnya, akhirnya setiap tidur gara-gara ada hadis ini batal semuanya. Padahal masih ada hadis yang lain yang mengatakan apa?
Para sahabat itu pernah menunggu sholat isya sampai kepalanya ini mengangguk-angguk seperti ini karena tidur. Ketika Nabi datang iqomah gak pakai wudhu. Makanya Imam Nawawi itu akhirnya menggabungkan dua hadis ini. Oh, tidur yang membatalkan itu kecuali mereka yang tidurnya sambil duduk. Makanya kita butuh ulama untuk menyimpulkan dari hadis-hadis itu. Gak boleh kita langsung merujuk Al-Quran dan hadis, dibaca terjemahannya, kemudian kita berfatwa mengamalkan, itu gak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Heeh. Ya, biasanya kalau para santri itu kan ngaji kitab Safinatun Najah, ya, kitab Sulamut Taufik. Jadi kalau para santri itu ngajinya biasanya memang runtut dari kitab yang paling dasar. Enggak kayak kita langsung ngambil kitab Bulughul Maram, langsung ngambil kitab sing atas-atas, langsung bab jihad. Makanya akhirnya dikit-dikit emosian, ya. Nah, nek santri-santri itu biasanya dari kitab paling bawah naik ke yang lebih luas, naik lagi ke yang lebih luas. Para santri pasti ngerti bahwa yang membatalkan wudhu itu adalah tidur, kecuali tidur yang sambil duduk. Bisa jadi karena dia faham tentang itu, mungkin dia ngantuk, ya sengaja seperti itu. Apakah batal? Enggak batal selama pantat memang tidak terangkat. Tapi kita harus fair, ya. Kalau kita merasa pantat kita terangkat, ya harus tetap berwudhu. Kalau memang dia ya tidurnya ya seperti ini dan pantat memangnya mantap di sini, mantap di bumi, ya, nutup pantatnya. Karena kalau misalkan pantat itu menutup seperti ini, mau kentut itu harus diangkat, betul Bang? Enggak? Apalagi kalau besar badannya harus diangkat itu, ya, angin itu ketika mau keluar. Berbeda dengan orang yang kurus. Kalau kurus itu biasanya nggak mantap, kurus kerempeng duduk itu, ya, angin itu masih bisa keluar, ya. Makanya harus bisa memastikan diri apakah benar mantap duduknya, kokoh pantatnya. Kalau memang mantap maka tidak batal dan benar-benar tidak batal. Yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Lupa. Seakan-akan ada angin. Nah ini. Makanya ketika kita itu merasa saya kentut apa enggak, ya? Nabi itu pernah mengatakan kalau namanya kentut pasti ada sesuatu yang keluar dari pantatnya dan pasti ada baunya, ada anginnya. Lah itu kita harus yakini, ini keluar enggak, ya? Kalau memang keluar, nggak usah pura-pura nggak tahu, kayaknya nggak usah diyakini gitu. Kalau kita memang ragu ini keluar atau enggak, diyakini, tapi nggak berbau lah, ya. Tapi saya nggak merasa, cuma kayak ada apa bergerak gitu loh, ya. Kalau memang kita bisa meyakini, hilangkan was-was itu. Tapi kalau misalkan kita saya sebenarnya, tapi kayaknya enggak, ojo, ya. Kalau wis yakin, ya, kita lagi rukuk sujud kayak kencing keluar, ya, kayak kencing keluar, ya. Nek misalkan cuma enggak, kayaknya ini air tadi ini waktu saya wudhu saya sempat siram, oh ya sudah, kalau memang kita yakin. Tapi kalau memang wis pasti kayaknya wis bener-bener keluar, nggak usah kemana-mana lagi, harus keluar dan berwudhu. Tapi kalau misalkan oh ini kayaknya air, kadang-kadang ketika kita sholat itu memang ya setan yang membisikkan itu, ngembuskan di pantat, ditiup supaya seakan-akan kentut. Kadang-kadang perut berbunyi, ini kentut apa enggak, ya? Pernah enggak perut itu bunyi kentut apa enggak? Belum tentu kentut itu, ya. Namanya kentut ada angin yang keluar, ya, ada yang bau, ada yang enggak. Pastikan keluar enggak, tapi enggak keluar, bukan kentut, langsung lanjutkan aja. Itu harus dilawan, itu was-was namanya, ya. Was-was itu ada dua kemungkinan, ya.
Kalau enggak karena godaan karena enggak godaan setan, ya karena dia bodoh akan ilmu itu sehingga dia was-was terus. Orang was-was itu repot ketika ibadah. Yang was-was biasanya orang yang baru belajar, santri-santri ketika diajari cara niat itu biasanya was-was dulu. Makanya banyak loh santri-santri di pondok-pondok pesantren itu yang was-was, gak selesai-selesai takbir itu. Sholli fardhu dhuhri, harus fasih ya. Arba'a raka'atin mustaqbilal. Nek salah dikit ya. Awalnya itu kayak gitu santri itu. Santri yang bodoh ya. Itu malah was-was. Arba'a raka'atin mustaqbilal. Allah. Haknya kurang. Allah. Gak selesai-selesai. Ini orang was-was itu. Ketika imam sudah salam, assalamualaikum, Allahu Akbar. Akhirnya ya telat ya. Gak usah was-was. Wis langsung aja Allahu Akbar. Ya, susah jadi orang was-was itu. Gitu Pak Ki. Ada lagi pertanyaan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merokok, minum kopi. Merokok apakah membatalkan wudhu atau tidak? Yang saya sampaikan tadi belum disebutkan ya, merokok ya, belum ya kan? Jadi yang pertama keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang yang membatalkan. Yang kedua tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk. Saya sampaikan yang ketiga. Nah, kan belum selesai ya. Apa memang benar ada merokok itu membatalkan? Saya langsung jawab aja. Merokok membatalkan wudhu atau tidak? Makan dulu. Minum air putih membatalkan? Tidak membatalkan. Kalau Coca-Cola mabuk dah. Coca-Cola campur alkohol gitu ya. Baru mabuk. Oke, sekalian saya jawab, oke? Ini saya sampaikan sekalian menjawab nanti. Apakah memang ada dari 4 perkara ini? Coba. Yang pertama sudah nggak masuk ya. Yang kedua nggak masuk. Yang ketiga adalah sekalian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah apa tadi? Menyentuh kemaluan. Jadi keluar dari jalan depan, jalan belakang, kentut ya, buang BAK BAB. Yang kedua tidur, kecuali tidurnya orang duduk. Yang ketiga bersentuhan kulit. Yang keempat menyentuh kemaluan. Tidak disebutkan sekalipun makan, minum, merokok itu tidak termasuk yang membatalkan. Cukup kumur saja. Kecuali ngerokok sambil rangkulan sama istri, ya itu baru batal. Oke? Faham maksudnya, Pak? Ngerokok terus kok tiba-tiba buang angin. Itu baru batal. Ngerokok ketiduran. Kalau tidurnya telentang misalkan, baru batal. Jadi 4 ini saja. Ya, yang tidak termasuk 4 ini tidak membatalkan. Makanya saya sampaikan tadi orang yang berjalan dari rumah sudah sudah berwudu, sudah punya wudu, kemudian keinjak najis, nggak batal, kan nggak masuk dari 4 perkara ini. Cukup dibersihkan saja, termasuk merokok, makan, cukup kumur-kumur, sikat gigi dan lain sebagainya. Yang penting tidak termasuk 4 perkara ini. Gitu bah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Kalau tersisa makanan, apakah membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu, tapi bisa membatalkan sholat kalau ketelan. Beda ya. Kalau tersisa makanan nyentel misalkan di gigi, gak batal wudunya, tapi sholat nanti kalau sampai ketelan itu baru batal. Makanya ketika ada makanan di sini, buang, ludahkan ke kiri. Ya, iya kalau di zaman Nabi memang tanah di bawah itu diludahkan aman. Nah di sini karpet, coba meludahkan coba. Jadi hajar sama takmir ya. Ya harus kita amankan sendiri. Misalkan pakai surban, loh najis enggak? Gak najis. Air liur itu ludah yang di dalam mulut gak najis. Bahkan ingus wis meler kayak gini, jangan biarkan lewat di mulut terus diginikan.
ya. Meskipun nggak asin wage. Nah, ini pengalaman Abah ini, tahu rasanya. Tak pancing memang sing tahu rasanya ingus iku sapa sing jawab iki. Ya, meskipun nggak mengenyangkan kalau kita telan ya batal. Boleh meskipun pakai baju. Boleh pakai ini. Ya cuma jorok, nanti ganti ya. Tapi itu nggak najis. Cuma menjijikkan. Gitu. Oke, yang terakhir. Dua yang terakhir. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Itu juga bisa membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit secara langsung laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya bisa membatalkan wudu jika sentuhan itu tidak dihalangi apapun. Kalau ada kain gak batal, ada kertas gak batal. Jadi sentuhan tersebut langsung ke kulit, baik syahwat ataupun tidak syahwat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh, batal semuanya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Hanya tiga yang tidak membatalkan. Apa? Yang disentuh gigi gak batal, yang disentuh kuku gak batal, yang disentuh rambut gak batal. Berarti gimana solusinya Ustadz? Saya kan mau berangkat kerja, habis wudhu saya biar gak batal, mau salaman sama istri, ya jangan salaman kulit dengan kulit ya, pakai tiga tadi. Rambutnya ditarik, sayang saya berangkat ya. Insya Allah dikaplok gitu ya, atau giginya diketuk ya, itu gak batal. Oke, cuma tiga ini yang gak batal. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali sepakat bahwa yang membatalkan wudhu adalah sentuhan yang disertai syahwat. Kalau nggak syahwat aman, nggak batal. Jadi sekedar menyentuh saja tidak batal wudhu jika tidak disertai syahwat. Makanya di Mekah yang tawaf, itu ya nggak batal. Karena apa? Bermazhab Hambali atau mazhab Maliki. Mazhab Hanafi memandang sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita bukan mahram termasuk istrinya tidak batal wudhunya secara mutlak, walaupun itu dilakukan dengan syahwat. Lebih ringan lagi nih. Sebab yang menjadi ukuran batal wudhunya dalam hal ini adalah sampai terjadi jima baru batal. Mau syahwat gak syahwat gak batal. Kalau jima baru batal. Jadi para ulama itu berbeda tentang masalah bersentuhan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, yang terakhir adalah menyentuh kemaluan. Yang batal itu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Disebut telapak tangan kalau tangan ini dijadikan satu, yang nggak kelihatan putih itu namanya telapak tangan. Jadi kalau kita sentuh seperti ini batal. Makanya di kampung-kampung ya, ketika ada yang mandi di sungai, ada yang nutup pakai kebalikan tangan. Pernah nggak lihat? Itu tidak batal. Karena yang membatalkan ini yang telapak tangan. Kalau yang menyentuh telapak tangan batal. Kalau dibalik seperti ini tidak batal. Tapi jangan heran, ada yang mengatakan nyentuh kemaluan itu tidak batal. Wis biasa kayak gitu kalau dalam ilmu fikih. Tapi kalau kita yang bermadzhab Syafi'i mengatakan batal wudu kalau menyentuh kemaluan. Kalau mazhab Hanafi menyentuh kemaluan siapapun, baik dengan telapak tangan ataupun kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, misalkan gemes terus kita sentuh ya. Kalau mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudu. Dan itu ya namanya ilmu fikih ya pasti kayak gitu. Kita itu cari yang aman ya. Untuk apa? Hati-hati. Ngapain ya nyentuh-nyentuh kemaluan kalau nggak ada hajat gitu ya. Ya kalau kesentuh ya tinggal wudu kan gampang. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Monggo. Kalau ada pertanyaan. Itu 4 perkara yang membatalkan wudu. Kalau teredep Lora pas tiduran apakah batal? Teredep ini bahasa Madura. Nah itu teredep namanya. Ini ada yang nanya. Nah, ini pasti yang nanya orang Madura ini. Kalau teredep Lora apakah membatalkan? Itu membatalkan jika teredepnya itu sambil telentang atau berbaring. Kalau sambil duduk tidak batal. Ini yang nonton 568 live-nya. Kalau ini berapa Bang? Berapa Facebook Bang?
Ya, 568. Ada pertanyaan? Monggo. Berapa bal di situ, Bang? 30. Monggo, Bah, silakan. Boleh. Aduh. Langsung ke Kanjeng Nabi. Urutannya. Iki penjelasannya sampai besok iki. Mau akeh minta sejarah singkat, oke. Paham. Jadi kenapa kok kita bermazhab gak langsung kepada Rasulullah? Ya. Coba, yang bisa langsung kepada Rasulullah siapa sebenarnya? Sahabat. Kenapa? Yang ketemu langsung dengan Rasulullah sahabat. Makanya sahabat gak perlu mazhab-mazhaban. Itu pun ya di antara sahabat pun ada yang berbeda loh. Seperti Utsman bin Affan sama Ibnu Mas'ud ketika berbicara tentang qosor sholat itu beda itu, padahal itu sama-sama muridnya Rasulullah. Yang Ibnu Mas'ud berpandangan kalau dalam perjalanan afdolnya adalah qosor. Yang Utsman bin Affan berpandangan mau dalam perjalanan atau tidak, yang afdol tetap gak dikosor 4 rakaat. Itu sama-sama muridnya Rasulullah, beda pandangan. Dan itu punya pengikut juga ya, di bawah-bawahnya tabi'in namanya. Tabi'in itu pengikut sahabat. Kalau sahabat muridnya Rasulullah, kalau tabi'in muridnya sahabat. Tabi'ut tabi'in itu muridnya tabi'in. 4 mazhab itu di belakangnya itu. Ya, termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'un ada 4 mazhab di situ. Yang paling tua itu adalah mazhab Hanafi, paling sepuh. Bahkan ada yang mengatakan itu termasuk tabi'in karena berguru kepada sahabat. Yang paling tua berikutnya adalah mazhab Maliki. Berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i sempat berguru kepada Imam Malik. Terus yang keempat ada mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini sempat berguru pada Imam Syafi'i. Cuma punya pandangan beda, akhirnya mazhabnya beda. Tapi sebenarnya dari 4 mazhab ini masih banyak mazhab-mazhab yang lain. Ratusan mazhab itu. Gak cuma 4. Ada mazhab Hasan al-Basri, ada mazhab As-Sawri. Cuma murid-muridnya itu gak mencatat, gak tercatat penjelasan-penjelasannya dalam sebuah kitab, sehingga catatan-catatan pendapat-pendapat dari beliau-beliau tidak nyampe kepada kita. Yang nyampe kepada kita itu cuma 4 ya, kitab-kitab yang nyampe kepada kita, yang nyampe ke Indonesia mazhab Syafi'i biasanya, yang nyampe ke India mazhab Hanafi, catatan-catatan kitabnya. Makanya yang diakui ya, yang ya harus kita pegang benar-benar, karena murid-murid dari mereka itu nyateti dan kemudian turun itu cuma 4 mazhab. Tapi harus tahu bahwa mazhab tidak cuma 4 tapi lebih dari ratusan. Cuma gak tercatat pendapat-pendapatnya. Cuma ada sebagian perkataan ya yang mungkin tercatat, tapi tidak secara lengkap seperti 4 mazhab ini. Kenapa kok harus 4 mazhab gak langsung kepada Rasulullah? Yang pertama, setiap kita gak ada yang faham bahasa Arab. Yang disinilah anggap ya, saya emangnya sefaham bahasa Arabnya para ulama? Enggak. Abah sendiri misalkan bisa nggak menafsirkan Al-Quran? Gak bisa. Bisa nggak mensyarahi hadis? Belum tentu bisa. Makanya supaya kita nggak salah jalan ketika menafsirkan Al-Quran, mensyarahi hadis, kita ikut ulama. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Makanya akhirnya kita bermadzhab supaya apa? Kita nggak salah jalan. Bermadzhab itu bukan berarti meninggalkan Al-Quran hadis, tapi bermadzhab itu kita ikut Al-Quran dan hadis berdasarkan pandangan ulama ini. Kalau ulama berarti apa? Ya tentunya lebih aman. Ibaratnya Abah mau ke Madura, ikut saya, aman. Kenapa? Saya orang Madura, hafal Madura. Tapi kalau Abah ikut Iqbal, bukan orang Madura, pasti disasar-sasar kemana-mana, ya, gak langsung nyampe. Begitu juga kalau Abah misalkan Al-Quran dan hadis difahami sendiri, bisa nyasar kemana-mana. Tapi kalau misalkan ikut ulama yang faham Al-Quran dan hadis, lebih aman. Makanya ulama itu yo
harus benar-benar dihargai. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, ya. Gak seperti sekarang malah direndahkan, dilecehkan. Loh, salah cari lawan, ya. Yang dilecehkan ulama besar, pondok besar. Nah itu kalau nggak minta maaf, kalau nggak bertobat, habis itu. Kalau seandainya kiai itu langsung berkata ratakan, nggak sampai 30 menit rata itu. Cuma kiai itu berakhlak, ya. Akhirnya nggak melakukan seperti itu. Jangan sampai. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.